Sebagaimana perpolitikan di Indonesia yang mewajibkan adanya partai politik, UGM pun serupa dengan hal tersebut. Hal ini tercermin dengan adanya partai mahasiswa yang berkontestasi dalam pemilihan umum mahasiswa. Dalam praktiknya, partai mahasiswa yang ada saling beradu gagasan, ide, serta ideologi dalam rangka memperebutkan kursi presiden mahasiswa maupun Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oleh karena itu, partai mahasiswa perlu memiliki strategi dan teknik komunikasi politik yang efektif agar dapat mencapai tujuan tersebut. Berbicara tentang pemilwa, khususnya tahun 2019, memunculkan persaingan antara dua partai dengan persaingan ideologi dan perolehan suara yang cukup ketat, yaitu antara Partai Gotong Royong dan Partai Bunderan. Pertama, pada aspek ideologi. Kedua partai ini memiliki ideologi yang berbeda, PGR dengan corak nasionalisme dan Partai Bunderan dengan corak Islam. Akibatnya, ada basis massa yang terkategorisasi. Partai Bunderan mendominasi klaster sains, sedangkan Partai Gotong Royong mendominasi klaster soshum. Kedua, pada aspek perolehan suara. Kedua partai ini bersaing secara ketat dari pemilwa ke pemilwa. Pada tahun 2018, PGR menempati urutan ketiga dengan 2.387 suara, sedangkan Partai Bunderan menempati urutan kedua dengan 3.306 suara. Sedangkan pada tahun 2019, PGR menempati urutan pertama dengan 4.282 suara, dan Partai Bunderan menempati urutan ketiga dengan 2.069 suara. Lantas, bagaimana strategi Partai Bunderan dan Partai Gotong Royong untuk memperoleh basis massa? Hal ini jadi kajian yang menarik untuk dibahas. Untuk itu, video kali ini akan membahas secara lebih mendalam bagaimana strategi komunikasi politik kedua partai dalam meraup basis massa. Pemilwa merupakan bagian dari perwujudan demokrasi. Demokrasi dalam pandangan Joseph Schumpeter merupakan sebuah metode untuk menentukan pemimpin melalui cara-cara yang kompetitif. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya proses di mana seseorang mengikuti kontestasi pemilihan umum untuk menduduki sebuah jabatan politik, sehingga nantinya mampu membuat keputusan yang mengikat karena telah memiliki basis kekuasaan legal yang bersumber dari suara rakyat. Demokrasi seperti ini dapat disebut juga sebagai demokrasi prosedural. Dari sisi historis, pemilwa UGM telah dilaksanakan sejak tahun 1994, yang pada awalnya dimaksudkan untuk memilih Senat Mahasiswa dan Presiden BMKM UGM. Pemilihan tersebut dilakukan dengan basis proporsional dari tiap fakultas. Namun, setelah tahun 1998, struktur kelembagaan Senat Mahasiswa tidak lagi dipilih dengan basis fakultas, melainkan menggunakan basis partai. Sistem kepartaian ini dianggap lebih efektif sebab telah berhasil memilih presiden mahasiswa untuk pertama kalinya pada pemilihan tahun 1999. Pada tahun yang sama, BMKM ditetapkan menjadi lembaga eksekutif murni yang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Wewenang Kongres Mahasiswa saat itu hanya mengesahkan serta melantik ketua BEM terpilih. Pada penerapan sistem pemilihan yang berbasiskan partai, untuk pertama kalinya dimenangkan oleh Partai Bunderan yang mengusung Huda Triyudiana dari Fakultas Teknik sebagai Capresma UGM. Semenjak saat itu, sistem kepartaian terus digunakan hingga saat ini, yang terlihat dengan adanya partai-partai mahasiswa seperti Partai Gotong Royong dan Partai Bunderan. Partai Gotong Royong merupakan partai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 2017. Partai Gotong Royong dibangun dengan menjunjung tinggi 3 asas penting, yakni nasionalisme, pluralisme, dan demokrasi. Pada pemilu 2019, Partai Gotong Royong sebagai partai pengusung berhasil memenangkan Sultan Faras sebagai Presiden BMKM UGM 2020. Selain itu, Partai Gotong Royong juga menempati posisi tertinggi dalam perolehan suara partai dan DPM-UP, yakni sebesar 30,8% dengan total suara sebanyak 4.282 suara.
Hal tersebut tentunya menjadi sebuah pencapaian yang memuaskan bagi Partai Gotong Royong, setelah sebelumnya kalah dengan partai pesaingnya, yakni Partai Bunderan. Partai Bunderan didirikan pada 11 Maret 1998 atau menjelang digulingkannya reformasi. Hal ini sebagai bentuk kritik atas kebijakan pembatasan partai nasional oleh pemerintah. Isu yang dibawa adalah perbaikan kampus dalam bingkai keberagaman. Dalam pemilu 2019, Partai Bunderan tidak lagi menjadi partai pengusung setelah berhasil memenangkan Muhammad Atyatul Muqtadir sebagai Presma pada pemilu UGM 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan perolehan suara partai dan DPM-UP yang didapat Partai Bunderan pada pemilu 2019. Seperti yang telah diketahui bersama, mahasiswa aktif yang berkuliah di UGM pada tahun 2019 kurang lebih berjumlah sebanyak 39.000 mahasiswa. Dengan adanya potensi basis massa yang demikian besar, Partai Gotong Royong dan Sultan Faras telah merancang beberapa strategi politik untuk menarik dukungan para mahasiswa pada pemilu 2019 kemarin. Sebagai bentuk tindak lanjut, Partai Gotong Royong dan Sultan kemudian membagi timnya menjadi dua ranah, yakni tim belakang layar, yang berfokus pada grand design, yang diinisiasi oleh tim dari Sultan Faras, dan tim strategi politik, yang berfokus pada marketing kampanye dan penggalangan massa yang dijalankan oleh Partai Gotong Royong. Untuk tim belakang layar, terdapat 3 strategi politik yang digunakan, yakni melalui serangan udara, darat, dan bawah tanah. Yang pertama dilakukan adalah serangan udara. Serangan ini dijalankan dengan cara mempersonalisasikan subjek agar sesuai dengan lingkungannya, di mana hal ini dilakukan setelah terdapat mini riset tentang kriteria pemimpin ideal pada tiap-tiap fakultas. Yang kedua adalah serangan darat. Serangan ini dilakukan oleh tim dari Sultan Faras dengan cara mencari dan mendatangi titik kumpul target atau massa agar nantinya Sultan Faras bisa menyesuaikan gestur yang dikeluarkan olehnya dengan lokasi di mana titik kumpul massa tersebut berada. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi bawah tanah. Strategi ini dilakukan dengan cara mendekati secara personal aktivis kampus maupun elit gerakan yang sekiranya mempunyai power dengan tidak hanya melulu berbicara mengenai kualitas individu dari Sultan Faras semata, melainkan juga disertai dengan pembicaraan kompromi politik di basecamp-basecamp mereka. Penggunaan strategi politik seperti ini membuat Sultan Faras mampu meraih 5.272 suara, sedangkan Partai Gotong Royong mendapatkan total 14.787 suara. Perolehan suara Partai Gotong Royong sendiri naik sebesar 50% jika dibandingkan dengan pemilu 2018. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pencalonan Sultan sebagai Capresma turut menciptakan kotel efek yang menguntungkan bagi Partai Gotong Royong. Bunderan itu kan partainya terkenal sama independensinya. Nah, jadi dengan itu Bunderan itu harus selalu bisa nih memaksimalkan sumber daya kader yang ada di tiap fakultas maupun jurusan. Nah, karena memang sekarang eranya era menggunakan media, jadi udah pasti gerakan yang dilakukan lewat share melalui media dan lewat simpatisan tuh menjadi rahasia umum ya kalau di pemiluan. Selain itu juga Bunderan juga secara individu kadernya akan mengajak lingkaran pertemanan kader atau circle pertemanannya untuk memilih calon yang diusung. Share dioptimalkan secara media maupun personal kader dengan perlihatkan gagasan narasi yang dibawa hingga track record calon yang kita usung itu seperti apa. Nah, Bunderan tuh punya identifiability yang tinggi, tapi flexibility-nya rendah. Karena memang secara ideologi mungkin agak sulit ya diterima mahasiswa sekarang secara luas. Kan ideologi Bunderan itu sendiri adalah ideologi Islam. Melihat temuan yang ada, maka strategi yang dilakukan oleh Partai Gotong Royong dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, Partai Gotong Royong telah melakukan analisis dan evaluasi pemilu UGM tahun 2018. Yang kedua, Partai Gotong Royong telah menyiapkan strategi untuk menghadapi pemilu UGM 2019 sejak bulan April 2019. Dan yang ketiga,
Partai Gotong Royong telah menguatkan hubungan antar personal yang diusung melalui branding media sosial. Melihat temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ada dinamika politik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi maupun refleksi untuk kedepannya. Partai mahasiswa bukan semata-mata hanya menjadi salah satu prasyarat demokrasi kampus, tapi juga menjadi wadah yang tepat bagi gerak kolektif mahasiswa.